Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini aku akan membahas soal yang telah kalian kerjakan sebelumnya tentang hidrolisis. Soal yang pertama adalah garam mana yang terhidrolisis total dari pilihan NH4Br, K2CO3, BaCO3, AlCl3, dan terakhir Al2CO33. Kita akan bahas masing-masing optionnya, mana yang kira-kira dia terhidrolisis total, terhidrolisis parsial, atau bahkan tidak terhidrolisis. Option yang pertama dulu, NH4Br. Reaksi ionisasinya adalah NH4+ dan Br-. NH4+ ini merupakan basa lemah. Apabila direaksikan dengan air, maka dia menjadi NH4OH tambah H+. Br ini berasal dari asam kuat, maka apabila direaksikan dengan air, dia tidak terhidrolisis. Lalu untuk option yang B, K2CO3. Ini reaksi ionisasinya 3K+ tambah CO3 2-. Ini 2K+. K2CO3 jadi 2K+ tambah CO3 2-. K+ ini adalah basa kuat. Apabila direaksikan dengan air, maka dia tidak bisa terhidrolisis. Lalu CO3 ini adalah asam lemah. Apabila direaksikan dengan air, maka jadinya H2CO3 tambah 2OH-. Nah, dari kedua option ini, option yang A hanya dihasilkan H+, yang satunya tidak bereaksi atau tidak terhidrolisis. Maka ini adalah hidrolisis parsial. Option yang B sama, yang dihasilkan OH-. Maka ini juga parsial. Karena tidak dihasilkan dua-duanya, tidak dihasilkan OH- dan H+. Maka kalau hanya salah satu namanya parsial. Kita bahas yang C, yaitu BaCO3. Reaksi ionisasinya adalah Ba2+ tambah CO3 2-. Ba2+ ini adalah basa kuat. Apabila direaksikan dengan air, maka dia tidak terhidrolisis. Lalu CO3 2- ini berasal dari asam lemah. Direaksikan dengan air, hasilnya adalah H2CO3 tambah 2OH-. Selanjutnya yang D, AlCl3. Ini adalah Al3+ dan 3Cl-. Al3+ adalah basa lemah. Apabila direaksikan dengan air, hasilnya menjadi AlOH3 tambah 3H+. Lalu Cl- ini dari asam kuat. Apabila direaksikan dengan air, maka dia tidak terhidrolisis. Yang C hanya dihasilkan OH-, yang satu tidak terhidrolisis. Yang D juga hanya dihasilkan H+, maka keduanya merupakan hidrolisis parsial. Option terakhir yaitu yang E. Al2CO3 3. Reaksi ionisasinya adalah 2Al3+ tambah 3CO3 2-. Apabila direaksikan dengan air, Al3+ merupakan basa lemah. Hasilnya adalah AlOH3 tambah 3H+. Lalu CO3 2- yang merupakan asam lemah, apabila direaksikan dengan air, hasilnya adalah
H2CO3 tambah 2H2OH min. Nah, yang E dihasilkan H+, dihasilkan juga OH min. Maka ini artinya dia terhidrolisis total. Karena Al ini adalah basa lemah, CO3 juga asam lemah. Maka jawabannya adalah yang E. Soal berikutnya yaitu menentukan pasangan garam yang pH-nya lebih dari 7. Nah, ini adalah kata kunci soalnya. pH lebih dari 7 berarti artinya itu bersifat basa. pH lebih dari 7 basa, kurang dari 7 asam. Kalau yang diminta lebih dari 7 berarti kita cari yang garam sifatnya basa. Maka yang gabungan atau garamnya terbentuk dari asam lemah dan basa kuat, karena sifat garam itu mengikuti yang kuat. Oke, sekarang kita lihat masing-masing opsinya. Yang A, NH42SO4. Ionisasinya adalah 2NH4+ tambah SO4 2-. NH4+ ini berasal dari NH4OH yang merupakan basa lemah. SO4 2- ini berasal dari H2SO4 yang merupakan asam kuat. Berarti garam ini bersifat garam asam. Selanjutnya yang B, Na2CO3. Reaksi ionisasinya adalah 2Na+ tambah CO3 2-. Na+ berasal dari NaOH yang merupakan basa kuat. CO3 2- berasal dari H2CO3 yang merupakan asam lemah. Nah, ini yang kuat basa. Maka garam ini bersifat garam basa. Selanjutnya yang C, KCN. Reaksi ionisasinya adalah K+ tambah Cn-. K ini berasal dari KOH yang merupakan basa kuat. Cn- berasal dari ACN yang merupakan asam lemah. Basa kuat dan asam lemah, maka terbentuk garam basa. Nah, menurut soal kita udah dapat 2 jawaban nih. Yang pilihan 1, pilihan 2, dan pilihan 3. Opsi keempat yaitu CH3COONA dan opsi kelima K2SO4. Reaksi ionisasinya adalah CH3COO- tambah Na+. CH3COO- ini merupakan asam lemah yang berasal dari CH3COOH. Na+ ini merupakan basa kuat yang berasal dari NaOH. Asam lemah dan basa kuat, maka ini garamnya adalah garam bersifat basa, garam basa. Yang terakhir, opsi terakhir yaitu K2SO4. Reaksi ionisasinya adalah 2K+ tambah SO4 2-. Ini merupakan basa kuat yang berasal dari KOH. SO4 merupakan asam kuat yang berasal dari H2SO4. Basa kuat, asam kuat, maka garamnya bersifat netral. Maka jawabannya adalah nomor 2, 3, dan 4. Berdasarkan pilihan ABCD-nya, maka jawaban yang paling tepat adalah jawaban D, yaitu nomor 2 dan 3. Ini adalah nomor 5, pertanyaannya adalah tentang perubahan pH. Jadi awalnya itu 10 ml larutan asam Ha 0,1 m. Lalu bagaimana perubahannya bila ditambahkan 1000 ml air? Perubahan pH-nya. Jadi kita cari dulu satu-satu. Kondisi yang pertama adalah 10 ml Ha
0,1 M dengan Ka-nya 1 kali 10 pangkat minus 5. Rumusnya H plus sama dengan akar Ka kali Ma. Maka akar 10 pangkat minus 5 kali 0,1 itu sama dengan 10 pangkat min 1. Maka hasilnya adalah 10 pangkat minus 6. Diakarin jadi 10 pangkat minus 3. Maka pH-nya adalah 3. pH yang pertama 3. Sekarang bagaimana kondisinya kalau ditambahkan 1000 ml air? Maka kita pakai rumus M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. M1-nya yang tadi pertama 0,1, V1-nya 10 ml volume pertama. Sekarang M2-nya kita cari, volume keduanya ditambahkan sampai 1000 ml air. Maka M2-nya adalah 10 pangkat minus 3. Lalu kita masukkan ke rumus yang tadi. 10 pangkat minus 5, Ka-nya sama, M-nya kita ketemu yang kedua 10 pangkat minus 3. Maka hasilnya 10 pangkat minus 8. Akar 10 pangkat minus 8. Kalau diakarin hasilnya 10 pangkat minus 4. Maka pH-nya adalah 4. Jadi jawabannya adalah yang C. Dari pH 3 menjadi 4. Soal berikutnya nomor 8, sebanyak 3,43 gram NaCN dilarutkan dalam air sampai volumenya 1 liter. Bila Ka 7 kali 10 pangkat minus 10, pH larutannya adalah, yang kita ketahui pertama massa NaCN adalah 3,43 gram. Lalu volumenya 1 liter dan Ka-nya adalah 7 kali 10 pangkat minus 10. Sebelumnya kita hidrolisis dulu NaCN ya, agar kita tahu ini garamnya bersifat basa atau asam. Garam NaCN berasal dari NaOH yang merupakan basa kuat ditambah HCl yang merupakan asam lemah. Maka ini adalah garam basa. Nanti kita hitungnya pakai rumus OH-. Oke, selanjutnya kita cari N-nya dulu. Dari massa atau gram, massa per mR. mR udah diketahui juga, di situ 49. Jadi 3,43 bagi 49 hasilnya adalah 0,07. Selanjutnya kita cari M-nya, yaitu N per V. 0,07 bagi 1. Tadi volumenya 1 liter. Maka hasilnya tetap 0,07 M. Sekarang kita masukin ke rumus OH. KW per Ka kali M. K 10 pangkat minus 14 bagi 7 kali 10 pangkat minus 10 kali 7 kali 10 pangkat minus 2. 10 pangkat minus 14 ini bisa dicoret. Ini sisanya 4. 7 juga bisa dicoret. Maka hasil akhirnya adalah 10 pangkat minus 4 kali 10 pangkat minus 2. Kita lanjut di sini. Hasilnya adalah 10 pangkat minus 6. Kalau diakarin, hasilnya 10 pangkat minus 3. Maka POH-nya adalah minus log OH-, berarti minus log 10 pangkat minus 3. Nah, ini kalau dihitung hasilnya POH-nya adalah 3. Sudah dapat tadi POH-nya 3, kita lanjut cari pH-nya.
Seperti yang kita ketahui, pH tambah pOH itu hasilnya 14. Tadi pOH-nya kita udah dapat 3, maka pH-nya adalah 14 kurang 3, hasilnya 11. Jawabannya adalah option A. Soal berikutnya nomor 10, pertanyaannya adalah berapa pH dari larutan garam natrium asetat 0,1 molar dengan KH 10 pangkat minus 9. KH itu adalah KW per KA. Jadi nanti kalian nggak perlu pakai lagi 10 pangkat minus 14. Jadi langsung nah ini langsung KH kali M molar. Jadi 10 pangkat minus 9 kali 10 pangkat minus 1. Tadi molarnya 0,1 dirubah jadi 10 pangkat minus 1. Jadi hasilnya 10 pangkat minus 10 diakarin jadi 10 pangkat 5, maka pOH-nya adalah pangkat minus 5. pOH-nya adalah 5. Lalu pH-nya 14 kurang 5. Hasilnya 9. Jawaban yang D. Soal berikutnya nomor 11 yang ditanya adalah garam yang bersifat basah. Kita cek masing-masing pilihan jawabannya. Yang A, NaCl. Ini terdiri dari basa kuat NaOH dan asam kuat HCl. Maka garam ini bersifat netral. Lalu yang B, K2SO4. Ini berasal dari basa kuat KOH dan asam kuat H2SO4. Maka garam ini juga bersifat netral. Selanjutnya yang C, NH4Cl. Berasal dari NH4OH tambah HCl. NH4OH basa lemah, HCl asam kuat, maka ini merupakan garam asam. Lalu yang D, CH3COONA. Ini dari CH3COOH yang merupakan asam lemah dan NaOH yang merupakan basa kuat. Maka ini merupakan garam basa. Jadi jawabannya adalah yang D. Berikutnya yaitu besarnya OH- dalam 100 ml larutan dengan 2 gram amonium nitrat, yaitu titik-titik. Nah, di situ udah diketahui juga masing-masing AR-nya, tinggal dihitung, dijumlahkan, maka MR-nya adalah 35. Sekarang langsung kita hitung. Pertama cari mol-nya dulu, N. Itu dari massa bagi MR. Jadi 2 bagi 35 hasilnya 0,05 mol. Sekarang kita cari M-nya. Itu dari N per P. N-nya ini 0,05, V-nya tadi 100 ml. Karena satuannya liter, maka ini 0,1 liter. Maka hasilnya 0,5 M. Sekarang masukin ke rumusnya. Akar KW per KB kali MB. Akar 10 pangkat minus 14 per 10 pangkat minus 5 kali M-nya ini 0,5. Maka hasilnya akar 10 pangkat minus 9 kali 5 kali 10 pangkat minus 1. 0,5 kalau dirubah jadinya 5 kali 10 pangkat minus 1. Maka hasilnya adalah 5 kali 10 pangkat minus 10. Maka kalau diakarin hasilnya jadi 2,2, ini setelah dibulatkan, kali 10 pangkat minus 5. Dan jawaban yang paling mendekati adalah jawaban yang C. Berikutnya nomor 14. Pertanyaannya adalah campuran dari amonium hidroksida dan asam sulfat akan menjadi garam yang seperti apa?
Nah, pertama, amonium hidroksida itu adalah NH4OH. Asam sulfat itu adalah H2SO4. NH4OH ini merupakan basa lemah. Asam sulfat merupakan asam kuat. Nah, maka dari sini aja kita udah tahu kalau ini garamnya akan bersifat garam asam. Sekarang garam asam atau larutan asam, ciri-cirinya adalah yang pertama, pH-nya kurang dari 7. Yang kedua, pH-nya lebih kecil dari pOH. Yang ketiga, H+ lebih besar dari OH-. Nah, dari ketiga ciri ini, mana yang ada di option? Jawabannya yang ini kan, yang H+ lebih besar dari OH-. Ini adalah jawaban untuk opsi yang D. Maka jawabannya adalah D. Soal berikutnya yang ditanya adalah tetapan hidrolisis atau KH. Nah, sebelumnya kalian harus tahu dulu nih tetapan hidrolisis itu apa. Jadi KH itu adalah tetapan kesetimbangan reaksi hidrolisis, dan besarnya itu bergantung dari Ka atau Kb dan tetapan ionisasi air atau Kw. Nilai Kw itu sendiri adalah 1 kali 10 pangkat minus 14. Nah, Ka-nya udah diketahui dari soal ya, 1,8 kali 10 pangkat minus 5. Jadi kita pakai rumus seperti ini. KH sama dengan KW per Ka CH 3COOH. Jadi 1 kali 10 pangkat minus 14 per 1,8 kali 10 pangkat minus 5. Nah, ini bisa dicoret, minus 9. Jadi, ini kalau dihitung, hasilnya 5,5 kali 10 pangkat minus 10. Ini jawaban untuk opsi yang B. Soal berikutnya yang ditanya adalah, mana garam yang apabila terhidrolisis dengan air, larutannya itu pH-nya kurang dari 7. Nah, kurang dari 7 itu merupakan kata kuncinya. Berarti kita sekarang mencari garam yang bersifat asam. Kurang dari 7 itu salah satu sifat larutan asam. Nah, sebenarnya kalau kalian lihat optionnya saja, kalau kalian lihat pilihan jawabannya saja, kalian harusnya udah bisa tahu nih jawabannya yang mana. Kenapa? Karena seperti yang udah aku bilang sebelumnya, sifat garam itu mengikuti mana yang kuat. Kalau dia terdiri dari asam kuat dan basa lemah, maka dia sifatnya akan asam. Kalau dia terdiri dari basa kuat, asam lemah, maka sifatnya akan basa. Kalau dia terdiri dari asam kuat, basa kuat, maka dia akan netral. Jadi ngikutin mana yang kuat. Nah, A, B, C, D, E ini langsung bisa ketahuan nih, mana jawabannya yang bersifat asam. NaCl, itu ini ada Na. Na ini berarti dari NaOH. NaOH ini basa kuat. Berarti udah pasti ini bukan jawabannya. Kenapa? Karena nggak usah kalian lihat Cl-nya. Karena ini jawabannya bisa jadi bersifat basa atau bersifat netral. Sedangkan yang kita cari bukan keduanya. Jadi bisa langsung dilewatin. N-nya juga ada Na. Berarti sama penjelasannya kayak gini. Kalau bukan garam basa, maka dia pasti akan netral. Berarti nggak perlu dihabisin waktunya di sini. Berarti ini bukan. Ini juga ada Na, berarti bukan. Ini juga ada Na, ini bukan. Na itu NaOH, basa kuat. Nah, sekarang ini nggak ada Na sendiri. Bahkan jawabannya, karena ini satu-satunya, maka jawabannya adalah yang E. Kalau kalian masih ingin tahu, NH4 ini dari NH4OH. Cl-nya ini dari HCl. NH4OH ini merupakan basa lemah. HCl ini merupakan asam kuat. Maka ini sifat garamnya adalah garam asam. Jawabannya adalah yang E. 22 yang ditanyakan adalah mana garam yang terhidrolisis total. Nah, seperti di soal nomor 1 tadi, terhidrolisis total artinya dia terdiri dari asam lemah dengan basa lemah. Nah, berarti kita tidak perlu kayak tadi soal nomor 1 ditulis masing-masing reaksinya. Kita bisa langsung lihat masing-masing penyusun garamnya. Untuk option yang A, itu CH3COONA.
Berarti dia terdiri dari CH3COOH yang merupakan asam lemah ditambah NaOH yang merupakan basa kuat. Nah, asam lemah basa kuat ini berarti bukan hidrolisis total. Berarti bukan. Selanjutnya yang B. CH3COONH4. Ini terdiri dari CH3COOH asam lemah ditambah NH4OH basa lemah. Maka ini terhidrolisis total. Maka jawabannya adalah yang B. Kalau kalian mau cek lagi yang C, D, dan E boleh. Nomor 24. Pertanyaannya adalah larutan garam yang harga pH-nya tidak dipengaruhi oleh konsentrasi molarnya. Nah, larutan garam yang harga pH-nya tidak dipengaruhi oleh konsentrasi molar itu adalah larutan garam yang garamnya terbentuk dari asam lemah dan basa lemah, atau asam kuat dan basa kuat. Nah, jadi kalau misalnya ada soal seperti ini, kalian tinggal lihat saja opsinya, mana yang terbentuk dari salah satu kedua garam ini. Nah, pilihan A, B, C, D, E yang ada di soal, itu seharusnya jawabannya yang A, NH4CN. Tapi sepertinya ada kesalahan dalam pengetikan, jadi di situ NH4CH. Jadi soalnya nomor 24 bonus, tapi kalau seandainya nanti pilihannya adalah NH4CN, maka jawabannya adalah yang A, NH4CN. NH4OH itu basa lemah, HCN itu asam lemah. Oke, tapi 24 dijadiin bonus. Berikutnya untuk soal nomor 25, garam NH4Cl dengan NR 53,5 sebanyak 16,05 gram dalam 3 liter air. Kb-nya adalah 10 pangkat minus 5. Yang ditanya adalah pH-nya. Oke, langsung aja kita hitung. N-nya massa bagi NR, yaitu 16,05 bagi 53,5, hasilnya 0,3 mol. Sekarang M-nya, konsentrasinya itu mol bagi volume, molnya 0,3, volumenya tadi 3 liter, maka hasilnya 0,1 M molar. Masukin deh ke rumusnya, H+, karena yang ditanya pH, dan garamnya juga bersifat asam. Masukin KW per KB kali M, 10 pangkat minus 14 bagi 10 pangkat minus 5 kali 0,1. Hasilnya ini kan 0,1 itu sama dengan 10 pangkat minus 1. Jadi ini coret-coret minus 9, 10 pangkat minus 9 kali 10 pangkat minus 1. Hasilnya 10 pangkat minus 10. Maka ini kalau diakarin jadinya 10 pangkat minus 5. pH-nya adalah 5. Selanjutnya adalah soal yang dari PowerPoint. Pertanyaannya adalah berapa pH dari campuran larutan CH3COOH dan NaOH yang masing-masing 100 ml dengan konsentrasinya 0,2. Oke, yang pertama kita tulis dulu. Ini CH3COOH tambah NaOH itu jadinya CH3COONA plus H2O. Nah, selanjutnya ini kan adalah garamnya. Ini kalau diionisasi CH3COONA CH3COO- tambah Na plus. Ini adalah basa konjugasi. Selanjutnya, basa konjugasinya kita hidrolisis dengan air. Hasilnya menjadi seperti ini. CH3COOH tambah OH-. Hasil akhir OH- ini menandakan berarti garam ini bersifat basa.
Selanjutnya kita hitung mol dari CH3COOH dan mol dari NaOH. Rumusnya molar dikali volume 0,2 dikali 100 ml, hasilnya 20 milimol. NaOH rumusnya sama, nilainya juga dia sama, maka hasilnya juga sama, 20 milimol. Selanjutnya kita buat MRS atau MRH. CH3COH mula-mulanya 20 milimol, NaOH juga 20 milimol. Nah, yang bereaksi karena satu koefisiennya maka 20 milimol. NaOH juga 20 milimol. Karena ini koefisiennya sama-sama 1, berarti ngikutin sama. 20 milimol, 20 milimol. Nah, ini habis, ini 20 milimol, 20 milimol. Selanjutnya, kita bisa tahu konsentrasi CH3COONA dari mol CH3COONA per V. V CH3COONH juga. Molnya ini kita dapat 20 per volumenya volume gabungan antara CH3COOH dan NaOH. 100 tambah 100, 200. Maka hasilnya adalah 0,1 M. Nah, karena tadi kita udah tahu kalau sifatnya basah, maka kita hitung pakai OH-. KW-nya 10 pangkat minus 14 bagi KA-nya 10 pangkat minus 5 kali konsentrasi CH3COO-. Nah, konsentrasinya itu 0,1. Tadi kalau kalian perhatikan reaksi ionisasinya, itu kan sama-sama 1 ya, koefisiennya. CH3COONA itu dari menjadi CH3COO- tambah Na+, itu koefisien 1 semua. Maka konsentrasinya juga sama, 0,1. Selanjutnya tinggal dihitung. Ini 10 pangkat minus 9 kali 10 pangkat minus 1. Hasilnya 10 pangkat minus 10. Hasilnya, kalau diakarin jadi 10 pangkat minus 5. Maka POH-nya adalah minus log 10 pangkat minus 5, hasilnya 5. Selanjutnya, pH-nya adalah 14 kurang 5 dan hasilnya 9. Soal berikutnya adalah kita ditanya mengenai MR dari garam LX. Nah, garam LX sendiri ini adalah garam dari asam lemah dan basa kuat. Kenapa bisa tahu dari asam lemah dan basa kuat? Karena di soal itu hanya ada Ka. Ka itu hanya dimiliki oleh asam lemah. Tidak ada Kb di situ, berarti nggak ada basa lemah. Berarti otomatis L-nya itu basa kuat. Maka itu garamnya bersifat basa, terdiri dari asam lemah dan basa kuat. Lalu diketahui juga di situ pH-nya 9. Karena ini basa berarti kita menggunakan POH. Maka POH-nya adalah 14 kurang 9, 5. Selanjutnya kita cari OH-nya. OH-nya berapa? POH itu dari minus log OH-. POH-nya kita dapat 5, itu dari minus log 10 pangkat minus 5, tulis ininya minus log OH-. Nah, sekarang kalian udah lihat kesamaannya. Berarti OH- adalah 10 pangkat minus 5.
sekarang kita cari konsentrasi dari X min. OH min, kita hitung 10 pangkat minus 14 per 10 pangkat minus 5 kali konsentrasi anion. Nah, ini hasilnya adalah OH minnya tadi 10 pangkat minus 5, dan ini hasilnya adalah 10 pangkat minus 9 kali X min. Sorry, akarnya lupa. Nah, sekarang kita mau hilangin akarnya dengan cara dipangkat 2. Maka akarnya hilang. Jadi hasilnya adalah ini dipangkat 2, 10 pangkat minus 10 sama dengan 10 pangkat minus 9 kali konsentrasi X min. Maka X min konsentrasinya adalah 10 pangkat minus 1 molar. Berikutnya kita cari MR-nya melalui konsentrasi Lx. Nah, sebelumnya Lx itu kan dari L plus tambah X min. Ini koefisiennya sama-sama 1. Tadi kita udah dapat konsentrasi dari X min. Berarti Lx ini konsentrasinya otomatis 1 juga. Lx, kita hitung pakai rumus ini, massa per mR kali volume per mili, karena satunya dalam mili. Jadi masanya 4,1 mR kali 1000 per 500. Nah, ini tadi udah dibilang karena dia koefisiennya sama-sama 1, maka sama konsentrasinya, yaitu 0,1. Maka MR adalah 4,1 per 0,1. Ini dipindah. Kali silang. Kali 1000 bagi 500. Nah, ini bagi set hasilnya 2 kali 4,1 8,2, bagi ini hasilnya adalah 82.